Mobil Mercy seharga miliaran rupiah ini dikabarkan ditemukan ringsek di reruntuhan pondok pesantren Al-Qazini. Nah, ternyata ketua RT 7 RW 3 di sana ini ngomong kalau kemungkinan besar mobil itu adalah milik pengasuh ponpes. Ini akhirnya jadi sorotan tajam netizen dan video pengangkatan Mercy yang ringsek tersebut beredar luas di media sosial, teman-teman. Model tertinggi dari mobil ini bisa mencapai 3,3 miliar rupiah. Setelah diangkat, mobil ini dibawa menggunakan truk dinas PU ke kediaman dari Pak Kiai yang dikawal oleh santri-santrinya. Bupati Sidoarjo menyebutkan gedung bertingkat ini ternyata tidak berizin dan tidak sesuai dengan standar. Tidak ada takdir ya di dunia konstruksi. Konstruksi itu ilmu pasti, civil engineering. Semua dihitung dengan pasti. Ya, kekuatan struktur dan lain-lain. Jadi tidak ada yang kira-kira. Nah, kalau sampai bangunannya rubuh seperti ponpes, berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab. Karena menghilangkan nyawa dengan sengaja. Begitu ya. Nggak ada yang bertanggung jawab dan ditangkap atas kelalaian konstruksi pondok pesantren yang menyebabkan 66 orang meninggal. Sejauh ini, yang bertanggung jawab masih takdir nih. Lu yang serakah, kenapa takdir yang bertanggung jawab? Dan lebih janggalnya lagi, dari 42.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, cuma 50 yang punya izin mendirikan bangunan. Sisanya punya apa? Punya Mercy. Kok bisa ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Gini loh. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ, bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada, proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu? Kalau gitu tahun depan ya, gue tinggal jadi pemuka agama, gue bikin pondok pesantren, gue tinggal beli bahan, yang bangun tinggal santri. Kalau rubuh, kan pemerintah yang ngurusin. Wow, enak banget punya bisnis pondok pesantren. Jangan cuman gara-gara di situ ada masalah agama dan di situ ada pemuka agama, jadi penegakan hukum itu jadi tumpul kayak tiba-tiba dikasih giveaway bangunan. Enak ya? Kayak udah ngilangin 67 nyawa, dikasih gedung baru, kagak ada pertanggungjawaban hukum. Bukalah gue tahun depan pondok pesantren dah. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah. Itu pondok pesantren tua Al-Qazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Dari rubuhnya ponpes Al-Qazini, kita bisa lihat bahwa Indonesia itu sedang darurat logika dan darurat feodalisme. Dimana sesimpel argumennya bahwa sebagai muslim yang baik itu harus ikhlas dan menerima takdir Allah. Ikhlas artinya tidak boleh protes terhadap runtuhnya ponpes. Dan ketika seorang muslim itu memprotes ponpes, pengurus ponpes, mau itu kiai, berarti itu melawan takdir Allah. Padahal sebagai muslim yang baik bisa aja kita tetap ikhlas, tetap beriman kepada hal itu terjadi kepada takdir Allah, tetapi kita tetap menuntut yang namanya keadilan. Tetapi yang terpenting di sini juga adalah budaya feodalisme Indonesia. Karena beliau adalah seorang kiai, karena dianggap sebagai pemuka agama yang memiliki hierarki lebih tinggi, yang berarti kita sebagai umat itu tidak boleh menentang hierarki yang lebih tinggi. Itu kan feodal namanya. Padahal yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, bukan pemuka agama. Dan selain feodalisme yang tadi, Indonesia tuh bener-bener cacat logika banget. Ketika lu kritik, lu ngebenci. Ketika lu nanya, dianggapnya menghina. Dan yang gak kalah gongnya lagi, pengurus ponpes itu dianggap suci. Pengurus ponpes itu manusia, bukan nabi boy. Mending nabi. Kiai juga manusia. Ya kalau salah ya kritik lah. Kritik bukan berarti gue mau benci. Gimana sih? Ini membahas pola pikir rakyat Indonesia yang mayoritasnya adalah seorang muslim. Makanya gue pakai contoh orang muslim. Lagi-lagi, sikap mayoritarianisme terjadi. Kali ini pelakunya adalah pemerintah. Karena gini, ketika
entitas Islam, entitas yang berasal dari umat mayoritas atau bahkan ormas mayoritas, tidak memiliki IMB, kemudian bangunannya runtuh, dan pemerintah langsung pasang badan, bahkan mau membangun kembali menggunakan APBN, uang yang asalnya dari rakyat lintas agama. Tapi ketika yang tidak memiliki IMB itu berasal dari entitas minoritas, itu pun karena memang peraturan pemerintah yang mempersulit, ketika bangunannya dirusak, bahkan ibadahnya diusik, pemerintah itu jangankan pasang badan, memberikan solusi yang konkret aja mereka itu seakan-akan enggan. Please, jangan sampai tindakan kalian ini merubah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 42.000 hanya 50 ponpes yang kantongi izin mendirikan bangunan. Coba gilirannya minoritas izin membangun rumah ibadahnya ditolak sama masyarakat setempat padahal udah ada IMB. Coba kementerian yang terkait berani nggak nindak yang mayoritas ini? Kagak berani ya, soalnya kan sesuai dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi mereka yang berkuasa. Ayo coba Menteri PU mana coba? Coba berdiri tindak ke atau takut demo berjilid-jilid? Yang teriak-teriak ngusir minoritas tuh mana IMB-nya yang teriak-teriak malah kagak punya IMB. Giliran ambruk memakan 54 korban jiwa yang disarain siapa? Takdir Allah. Wow, luar biasa mantap sugoi debak. Kesalahan itu terjadi hanya kepada minoritas. Kalau mayoritas itu salahnya ya takdir Allah. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor sportnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga. Lu lihat nih, beli mobil elit, bikin tiang sulit. 54 orang meninggal dunia gara-gara kerakusan Anda. Ponpes, pengurus Ponpes Al-Qazini Anda dengar ya. Betul, apa yang terjadi di atas Ponpes Al-Qazini rubuh itu karena atas seizin dan takdir dari Allah, tapi ada kelalaian manusia di sana. Dan ketika ada kelalaian manusia di sana, maka manusia harus dihukum di atas itu. Jangan jadikan takdir Allah sebagai tempat untuk cuci tangan, tidak untuk bertanggung jawab. Kelalaiannya adalah pertama tidak ada IMB, konstruksinya asal-asalan, keserakahan karena harus gedung yang cuma dibikin 1 lantai dibikin jadi 4 lantai. Mau kiai ke mau pengurus ponpes kalau salah di atas hukum dan menghilangkan nyawa begitu banyak orang, 54 orang nyawa menghilang, Anda harus dihukum dan bertanggung jawab. Jadi jangan cuci tangan atas nama takdir Tuhan. Betul kalau itu memang takdir Tuhan, kalau kalian mau berpikir demikian, tetapi takdir Tuhan di situ ada kelalaian manusia, di mana kelalaian manusia itu bisa dijerat oleh hukum. Stop fanatik, pakai logika. Saya kira memang ini takdir dari Allah. Iya betul, takdir Allah dan gua setuju. Cuman kalau dilihat-lihat fondasinya ini itu mirip kayak game Minecraft, cok. Fondasinya itu tipis banget dan untuk menampung bangunan segede ini. Jadi ini tipis banget dan kalau dilihat dari belakang ini bentuknya itu kayak game Minecraft. Pertanyaannya adalah ini mandor dan tukangnya siapa sih? Bentar. Atau ini dibuatnya nggak pakai tukang? Nggak tahu lagi gue mau komen apaan. Semoga korban husnul khatimah dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Ponpes Al-Qazini yang disarahin takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Takdir Tuhan tuh ya, gempa bumi ya, abis itu tsunami, angin topan ya, itu baru takdir Allah ya. Kalau bangunan lu bangun, harus tiba-tiba ambruk dengan tidak ada IMB, abis itu lu bangunannya nggak jelas, arsiteknya nggak jelas siapa, ya takdir Allah lu bilang. Itu karena kelalaian Anda. Nih, saya dapat dari netizen yang bilang, ini ada ayatnya, ini bukan takdir Allah. Ini, itu kelalaian Anda. Kalau Anda bilang, ya, bangunan itu harus jatuh, harus ambruk karena takdir Allah, maka para koruptor itu jangan dihukum. Karena itu takdir Allah, mereka harus korupsi. Dan ini kalau sampai tidak diusut tuntas, karena ada iming-iming pemuka agama, gue udah gak ngerti lagi sama negara ini sih. Hashtag keadilan untuk korban Ponpes Al-Qazini. Oke, gue dari kemarin mau bahas Ponpes Al-Qazini. Dan yang gue sesalkan adalah respon dari pemimpin Ponpes itu. Dia bilang itu adalah takdir Tuhan. Blok. Gini loh.
Tim SAR dan ahli konstruksi dari ITB sudah menyebutkan bahwa penyebab bangunan itu runtuh karena kegagalan konstruksi. Dan gedung Ponpes ini juga tidak memiliki IMB, padahal IMB harus dilakukan dulu agar konstruksi sesuai standar. Jadi ini jelas-jelas kelalaian pihak pesantren. Kenapa lu bilang itu takdir Tuhan? Kalau lu bilang takdir Tuhan, itu sesuatu yang nggak bisa lu hindar, kayak gempa bumi, tsunami, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini, kan lu bisa antisipasi. Terus yang gue heran, masih aja ada yang bela kiainya. Sampai temen gue tuh yang bahas gituan diancem. Susah kalau sama orang mental feodal, fanatik loh. Jadi sekarang Pak Presiden untuk meng-cross-check semua pembangunan pihak Ponpes agar kejadian serupa tidak terulang. Dan pihak pesantren harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jadi jangan lu coba cuci tangan dengan kata takdir Tuhan. Setan. Umat Islam Solo Raya menyatakan dengan tegas pembangunan Bukit Doa Gereja Ati Asuhan merupakan bencana akidah. Lagi-lagi kasus intoleransi, lagi-lagi penindasan terhadap umat minoritas. Padahal perizinan udah lengkap, IMB gerejanya ada, IMB wisata religinya ada, IMB sekolah teologinya ada. Jadi kalau izin udah lengkap, tidak ada siapapun di negeri ini yang berhak melarang. Hak beribadah itu dilindungi konstitusi loh. Pak Bupati gimana ini? Kok Bapak malah mengalah kepada warga intoleran dan meminta pembangunan ditunda? Menghalangi orang ibadah yang punya izin lengkap itu pelanggaran konstitusi loh Pak. Di mana wibawa negara Pak kalau sama intoleran saja kalah? Bapak-bapak polisi Karanganyar, rakyat bayar pajak untuk gaji Bapak. Tugas Bapak memberi perlindungan ibadah kepada warga apapun agamanya. Jadi Bapak-bapak penegak hukum jangan kalah dong sama warga intoleran Pak. Negara jangan kalah dong Pak. Saya prihatin dengan penundaan izin pembangunan Bukit Doa yang ada di Karanganyar oleh Pak Bupati. Bukankah semua warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk menyembah Tuhan dan beribadah sesuai dengan apa yang dipercayanya? Dan yang sangat disayangkan adalah IMB yang sudah diterbitkan akhirnya ditunda lewat SK penundaan oleh Bupati. Negara tidak boleh kalah dalam hal ini karena yang menjamin kebebasan umat beragama dan beribadah adalah negara, dan Bupati adalah perwakilan dari negara di daerah setempat. Kaum minoritas hanyalah ingin beribadah dan tidak berpikir untuk menguasai daerah itu, dan sampai kiamat pun kaum minoritas tetaplah minoritas. Mereka hanya ingin beribadah yang layak dan bisa menyembah Tuhannya. Beberapa waktu lalu kita bisa melihat pidato Presiden kita yang sangat luar biasa di PBB tentang bagaimana membela ketidakadilan yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana dengan ketidakadilan yang terjadi dengan saudara-saudara kita di dalam negeri ini? Apakah ini bukan bentuk ketidakadilan yang terjadi bagi kaum minoritas yang hanya ingin beribadah yang layak di dalam negerinya sendiri? Jangan ada kegiatan di sini. Silakan mau dimana juga silakan. Takutnya Mas diam aja dulu ya. Belum kelar urusan di Karanganyar, kemarin udah terjadi lagi larangan ibadah minggu Jemaat GBI di Tangerang. Bulan kemarin di Padang, bulan kemarinnya lagi di Sukabumi. Setiap bulan ada kasus penindasan terhadap umat minoritas di negeri ini. Maaf ya, saya cuma mau nanya aja, ada nggak satu aja aktivis kemanusiaan Palestina yang ikut prihatin? Ada nggak? Nggak ada satupun. Kemanusiaan kalian itu cuma buat orang Arab di Palestina. Tapi tidak ada sama sekali rasa kemanusiaan kalian buat saudara sebangsa sendiri yang lagi ditindas di Indonesia. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari Sukabumi ke Depok, luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan ini. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, masuk aku rumahku. Ya memang betul
suka-suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya loh. Bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan itu borok nanti. Borok nanti banyak. Jangan kau betul-betul. Saya mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat Bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang, sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI.
Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI. Cukup ada Departemen Agama. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di Good Park Bidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk kita dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita ngaji, kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini, sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses?
nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma dia. Ada beberapa cara untuk mendapatkan passive income, di mana kalian melakukan sesuatu hal lain dan mendapatkan penghasilan setiap tahunnya. Salah satu cara mendapatkan passive income adalah dengan dividen daripada saham. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa menggantikan penghasilan pekerjaan kantoranmu menjadi penghasilan dalam bentuk dividen saham. Pasar saham merupakan tempat di mana kalian bisa berinvestasi di perusahaan. Jika kalian suka dengan perusahaan McDonald, maka kalian bisa berinvestasi di perusahaan ini. Kalian bisa membeli saham di perusahaan ini dan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan McDonald. Jika kalian berinvestasi di perusahaan ini, ketika perusahaan menghasilkan profit atau keuntungan di akhir tahun, maka perusahaan akan membagikan hasil daripada keuntungan kepada pemegang saham berupa dividen. Ada 3 hal yang biasa perusahaan lakukan daripada keuntungan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan ini melakukan saving. Yang kedua yang biasa perusahaan lakukan adalah buyback saham, di mana perusahaan membeli saham mereka sendiri, yang artinya harga saham akan mengalami kenaikan. Dan yang ketiga yang biasa perusahaan lakukan adalah membagikan penghasilan kepada shareholder atau kita sebagai pemegang saham. Pemegang saham mendapatkan imbalan karena investasi atau memegang saham di perusahaan tersebut. Tidak semua perusahaan membagikan dividen, terutama perusahaan-perusahaan teknologi atau startup. Karena perusahaan ini menggunakan keuntungan untuk mengembangkan perusahaannya dengan lebih cepat lagi atau secepat-cepatnya dengan cash yang dimiliki. Perusahaan yang membagikan dividen biasanya perusahaan yang lebih stabil. Jadi bagaimana kita bisa menggantikan penghasilan pekerjaan kantoranmu menjadi penghasilan dalam bentuk dividen saham? Yang artinya berapa banyak dana yang perlu Anda investasikan supaya Anda tidak usah bekerja lagi. Contohnya gaji kalian setahun adalah 60 juta. Jika kalian berinvestasi, perusahaan memberikan dividen sebanyak 3%, maka dana yang dibutuhkan adalah 2 miliar. Sebelum kalian mengatakan saya tidak ada uang 2 miliar dan menekan tombol dislike di video ini tidak selesai sampai di sini. Kalian tidak membutuhkan 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Video ini masih panjang, jadi simak video ini sampai habis. Katakanlah kalian membeli $100 per saham, di mana ini memberikan kamu dividen sebanyak $5. Artinya yield atau bunga yang dihasilkan oleh investasi ini adalah 5%. Asumsi harga saham ini tiba-tiba anjlok ke $50 per saham. Dan perusahaan ini tetap memberikan kamu $5 sebagai dividen saham. Artinya yield atau bunga yang dihasilkan oleh investasi ini adalah 10%. Harga saham yang anjlok mungkin karena CEO dari perusahaan tiba-tiba meninggal dunia atau ada masalah lain. Di pasar modal, situasi seperti ini mungkin saja bisa terjadi. Yang ingin saya tekankan adalah janganlah kita berinvestasi karena perusahaan memberikan dividen yang tinggi. Tapi investasilah di perusahaan yang solid seperti perusahaan blue chip. Katakanlah kalian membeli $100 per saham yang dimana perusahaan konsisten memberikan 5% sebagai dividen daripada saham itu. Karena kalian investasi di perusahaan yang kuat, sekarang saham kalian menjadi $200 per saham. Dan karena perusahaan ini membayar konsisten 5%, sekarang dividen yang kalian dapatkan adalah $10. Dividen yang kalian dapatkan adalah $10 sekarang karena harga saham sekarang sudah di angka $200 per saham. Yang kalian mesti ingat adalah kalian bukan membeli saham itu di harga $200. Tapi kalian membeli saham itu di harga $100. Jadi investasi kalian mendapatkan return sebanyak 10% karena kalian membeli di angka $100 per saham. Artinya bukan hanya investasi kalian yang double, tapi bunga yang kalian dapatkan dari investasi ini juga double. Tapi kita belum selesai sampai di sini, karena saya mau kalian menjadi investor jangka panjang. Karena investasi jangka panjang sudah terbukti menghasilkan keuntungan terbanyak dari industri di pasar modal. Asumsi 5 tahun lagi, harga saham yang kalian beli menjadi double lagi. Saat ini harga saham menjadi $400, karena kalian tidak menjual saham kalian. Sekarang keuntungan kalian menjadi 4 kali lipat. Perusahaan yang konsisten membagikan 5% dalam setahun, di tahun kelima membagikan $20
untuk dividen. Jadi selama 5 tahun kalian investasi di perusahaan ini, dividen kalian meningkat 4 kali lipat. Apakah garansi kita akan mendapatkan hasil ini? Tentu saja tidak. Semua hasil daripada investasi tergantung daripada perusahaan yang kita investasikan. Di pasar modal, perusahaan yang double dalam 5 tahun merupakan hal yang biasa atau wajar. Banyak sekali perusahaan Amerika yang double dalam setahun, bahkan lebih. Seperti perusahaan Tesla yang naik 500% di tahun ini. Saham Tesla bukan naik 100% atau 200% dalam setahun, tapi naik 5 kali lipat dalam setahun, yaitu 500%. Jadi kalau kita katakan saham double dalam 5 tahun, itu merupakan sesuatu yang tidak aneh. Jadi baik lagi, kalau kalian ingin menghasilkan 60 juta dalam setahun, Anda katakan Anda butuh 2 miliar. Kalau mengikuti metode yang baru saja saya sampaikan, kalian tidak membutuhkan investasi sampai 2 miliar. Kalian bisa investasi dengan 500 juta saja. Ketika dividen naik 4 kali lipat dalam 5 tahun, maka 500 juta kalian akan menghasilkan 60 juta. Saya ulangi, investasi 500 juta kalian akan menghasilkan 60 juta dalam 5 tahun ke depan. Tapi kita belum selesai sampai di sini. Dividen yang kalian dapatkan setiap tahunnya, saya mau kalian investasikan kembali ke perusahaan tersebut. Jadi kalian bisa akumulasi dividen tersebut dan equity lebih banyak lagi di perusahaan itu. Jika kalian melakukan step ini, maka kita tidak harus mengeluarkan 2 miliar untuk mendapatkan 60 juta. Kalian bahkan tidak perlu mengeluarkan 500 juta. Kalian bisa memangkas 10% atau 20% dana daripada yang kita perlukan. Kalau kalian tanya cara lain bisa nggak? Bisa, dengan saving di bank di Indonesia dan menerima bunga saja. Dengan cara seperti itu, kalian juga bisa mendapatkan passive income. Akan tetapi butuh 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Dan kalian harus ingat bahwa rupiah akan mengalami pelemahan nilai tukar dalam jangka waktu yang panjang. Ingat, yang kita investasikan adalah saham perusahaan Amerika, di mana market selalu mengalami kenaikan dan dolar selalu mengalami kenaikan. Bukan hanya harga saham kalian yang akan double, tapi nilai tukar dolar ke rupiah juga akan double dalam 10 tahun. Sedangkan kalau kalian melakukan saving di bank, kalian tidak akan mendapatkan capital gain dan rupiah kalian akan mengalami pelemahan dalam jangka waktu yang panjang. Semua ini bisa tercapai dalam 5 atau 10 tahun jika kalian konsisten dalam berinvestasi. Dengan cara ini, maka akan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuanmu. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda.